akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Pada pagi hari ini adalah nubuat yang digenapi. Saya mulai saja saudara-saudara dengan satu ungkapan umum yang mungkin saudara pernah dengar. Ungkapannya itu adalah jangan melawan arus, nanti arus itu akan menyeret kita. Jangan melawan arus, nanti arus itu akan menyeret kita. Artinya semakin kita melawan arus itu, maka kita akan semakin terseret di dalamnya. Nah, pertanyaannya, saudara, setuju nggak dengan ungkapan demikian? Setuju? Kalau yang di sini sudah tahu jawabannya. Tapi yang Bapak Ibu nih yang datang jam 9, setuju nggak kalau ada ungkapan jangan melawan arus, nanti arus itu akan menyeret kita? Setuju? Ini kedinginan atau apa ya? Sampai suara tidak terdengar. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Bukan dipaksa loh ya. Ya, saudara, memang ini ungkapan yang sering kali kita dengar. Bahkan ungkapan ini kalau boleh dikatakan bisa menghipnotis banyak orang. Ini lagi zamannya hipnotis gitu ya. Ini menghipnotis banyak orang, sehingga orang menganggap hal itu demikian. Padahal ketika kita menghayati secara lebih jauh ya ungkapan demikian, bukankah itu berarti seperti istilah itu mau mengatakan apa boleh buat apa yang boleh. Jadi apa boleh buat, ya udah apa boleh buatlah. Ya terseret arus ya udahlah gitu ya. Atau juga buat apa yang boleh. Jadi artinya saudara mau mengatakan pada saudara dan saya dengan kata lain, kalau kita menghadapi kesulitan, dan kesulitan ini adalah kesulitan yang begitu luar biasanya, ya orang akan katakan, ya udahlah, apa boleh buat, apapun juga boleh dibuat oleh kita. Tidak peduli lagi, walaupun kita adalah seorang Kristen, menghayati karakter kita sebagai orang Kristen, itu sudah tidak dipedulikan lagi, karena situasinya sudah pelik, sudah genting, sudah membuat panik. Nah, saudara, ternyata pengalaman seperti ini bukan hanya terjadi pada kita ya saat ini ya, tapi juga ketika kita bersama-sama membaca bagian Alkitab yang ada di dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16 itu. Di sana diceritakan tentang seorang yang bernama Raja Ahaz. Saudara perlu tahu bahwa pada zaman Raja Ahaz ini, Israel Selatan yang disebut dengan Yehuda dan Israel Utara ini yang disebut dengan Israel saja, itu mereka walaupun sesama saudara gitu ya, mereka berperang. Tapi saat itu Raja Ahaz merasa berbunga-bunga hatinya. Kenapa? Sebab walaupun dia sendiri ya sebagai raja di Yehuda itu berhadapan dengan raja dari Israel Utara ya. Bahkan Israel Utara ini juga bersekutu dengan Raja Aram yang bernama Rezin, dan Raja Israel Utara ini bernama Pekah ya. Itu buat dia nggak masalah, sebab saat itu mereka mendapatkan kemenangan. Tapi sayangnya kemenangan itu ternyata hanya sementara. Ketika kemenangan yang didapat itu hanya sementara dan kemudian tahu
bahwa kedua bangsa ini ternyata kembali menyerang, ya, menyerang Yehuda, maka hati Raja Ahas ini menjadi ciut, menjadi sangat takut. Apalagi ketika kedua bangsa ini mulai menduduki berkemah di wilayah Efraim. Jadi hatinya makin panik. Tapi di tengah-tengah kepanikan itu sebenarnya Nabi Yesaya mengingatkan Raja Ahas. Sehingga kalau kita membaca bagian ayat sebelumnya dalam Yesaya pasal 7, tapi ini ayat yang kedua, itu dikatakan di sana. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Wah, ini kan pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin kan takut gitu, deg-degan gitu ya. Nah, di tengah situasi yang menakutkan itu, Allah mengutus Yesaya dan juga memberikan penghiburan dengan mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia, itu akan dikalahkan. Bahkan tidak hanya itu loh ya, Nabi Yesaya itu untuk benar-benar bisa memberikan penghiburan, kekuatan, meyakinkan Raja Ahas ini, bahkan lebih daripada itu, melalui Nabi Yesaya ini Allah memberi tawaran. Tawarannya apa saudara? Nah, ini tawarannya ya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, dan sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ini kan nggak main-main kalau begitu ya. Pertanda yang benar-benar untuk meyakinkan Raja Ahas dan rakyatnya bahwa Tuhan sama sekali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Lalu Allah memperkenankan Raja Ahas itu untuk meminta suatu tanda dari alam neraka Sheol ya, dalam bahasa Ibraninya, dan juga alam surga Hashamayim, agar Raja Ahas ini yakin, seyakin-yakinnya. Tapi bagaimana saudara? Nah ini ya, orang kalau sudah dikeraskan hatinya, walau diyakinkan seperti apapun, dan dia merasa hati dia udah ke lain tempat, udah susah. Raja Ahas pun demikian. Raja Ahas menjawab apa dengan tawaran tadi? Dia mengatakan begini, ini jawabannya sepertinya bijaksana. Dia bilang gini, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau dengar jawaban Ahas seperti itu, aku tidak mau suruh minta tanda gitu ya. Ahasnya jawab, saya nggak mau meminta tanda, saya nggak mau mencobai Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu jawabannya bagus nggak? Bijaksana nggak? Bijaksana ya, enak didengar gitu ya. Wah, ini orang bagus nih ya. Tapi saudara jangan cepat percaya seperti itu. Memang sih sepertinya Raja Ahas itu menghormati Allah dan tidak mau mencobai Allah. Itu hanya sepintas. Tapi sebenarnya kalau kita membaca bagian Alkitab yang lain dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat ke-23, itu dinyatakan dengan jelas di sana bagaimana perilaku Raja Ahas itu. Dikatakan ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapak leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Jadi kalau kita nggak baca bagian 2 raja-raja ini sih, mungkin kita akan terpicut ya, maksudnya terpukau, wah ini Raja Ahas baik gitu ya. Padahal ketika kita membaca secara utuh dari Raja-Raja 16 ayat 2-3, kita baru tahu bahwa itu hanyalah kamuflase yang dilakukan oleh Raja Ahas. Raja Ahas ternyata mengikuti kebiasaan keji dari bangsa-bangsa sekitar, bahkan membiarkan anaknya sendiri itu dipersembahkan bagi para dewa bangsa Kanaan. Sebenarnya ketika Raja Ahas dari kerajaan Yehuda ini diserang, ini yang sebetulnya ya, ketika diserang oleh Raja Aram dan juga Raja Israel Utara, maka Raja Ahas ini segera ya, dengan segera dia mencari bantuan. Nah, bantuannya kepada siapa? Bantuannya itu kepada Raja Asyur.
yang namanya adalah Tiglat-Pileser. Ya, Tiglat-Pileser namanya. Dengan pernyataan begini kalau kita baca dalam 2 Raja 16 ayat 7. Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Jadi di balik ungkapan Raja Asa yang terkesan bijaksana ini, yang seakan-akan tidak mau mencobai Allah, tapi sebaliknya, dia malah mempermainkan Allah. Dia mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan kerajaan Asyur dibandingkan dengan pertolongan dari Tuhan. Raja As enggan menyambut tawaran pertolongan itu. Padahal kita lihat bagaimana Allah tetap setia. Allah tetap memberikan tawaran untuk memberikan kesempatan meminta tanda itu. Tapi ya ini, Raja Ahaz telah